pemain keturunan Belanda Indonesia yang membela Go Ahead Eagles, Dean James, buka suara mengenai peluang dinaturalisasi PSSI untuk membela timnas Indonesia. Kluivert ditunjuk sebagai pengganti Shin Tae-yong yang telah membangun tim ini selama 5 tahun terakhir. Kehadiran legenda sepak bola Belanda diharapkan menjadi magnet bagi para pemain keturunan lain di Belanda. Selain itu, supporter timnas Indonesia juga aktif untuk membujuk para pemain keturunan melalui media sosial. Baru-baru ini, Dean James, bek kiri dari tim Eredivisie Go Ahead Eagles, terkuak sebagai pemain keturunan Indonesia. Dia mulai menerima pesan dari para supporter, dan media Belanda Voetbal Premier menanyakan tentang peluang dinaturalisasi kepadanya. Pemain berusia 24 tahun itu berbicara jujur mengenai peluang untuk dinaturalisasi dan mengaku terbuka untuk membela timnas Indonesia. Namun demikian, James menyebutkan bahwa belum ada yang terjadi untuk saat ini dan dia masih ingin fokus di Go Ahead Eagles. Belum ada yang terjadi. Saya sendiri terbuka mengenai hal itu untuk bermain bagi timnas Indonesia, kata James kepada Voetbal Premier. James mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang indah, dan dengan kehadiran Kluivert bersama para asistennya, itu tampaknya menarik untuk sang pemain berusia 24 tahun. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh dikabarkan akan segera bergabung dengan klub Jepang Yokohama Marinos. Kabar Sandy Walsh bergabung dengan Yokohama Marinos kali pertama diungkap jurnalis asal Belgia, Jonas van de Veere, yang menyebut bek 29 tahun itu akan resmi diumumkan sebagai pemain baru pada Sabtu. Setelah petualangan bersama Indonesia, satu lagi menanti di Jepang. Sandy Walsh yang kontraknya akan berakhir bersama KV Mechelen, sedikit lagi akan bergabung dengan klub top Asia Yokohama Marinos. Tulis van de Veere melalui akun ke-10 kabar Sandy Walsh akan bergabung dengan Yokohama Marinos juga diperkuat dengan postingan Zohair Esikal, yang merupakan agen dari mantan pemain Zulte Waregem itu. Esikal mengunggah foto sedang berada di bandara bersama Sandy Walsh. Diyakini keduanya akan terbang ke Jepang untuk menyelesaikan kepindahan Sandy ke Yokohama Marinos. Esikal pun menganggap kepindahan ke Yokohama Marinos merupakan mimpi yang jadi kenyataan. Kontrak Sandy Walsh bersama KV Mechelen akan berakhir pada Juni 2025. Kepindahan ke Yokohama Marinos dianggap positif bagi Sandy yang belakangan jarang mendapat menit bermain di klub Liga Belgia itu. Selain berpeluang mendapat menit bermain di Yokohama Marinos, kepindahan ke Liga Jepang akan lebih memudahkan Sandy Walsh jika memperkuat timnas Indonesia. AC Milan dan Juventus bersaing mendapatkan tanda tangan Jay Itzes dari Venezia. Kabar persaingan dua klub raksasa Italia dibocorkan jurnalis ternama, yaitu Antonello Angelini. Namun Venezia mematok harga tinggi bagi klub yang ingin mendatangkan kapten timnas Indonesia, yaitu 20 juta euro atau setara dengan 337,6 miliar rupiah. Bahkan legenda AC Milan, Zlatan Ibrahimovic turun tangan untuk meyakinkan Jay Itzes. AC Milan berpotensi melakukan manuver dan menikung Juventus dalam perburuan Jay Itzes. Apalagi jika AC Milan tak segan mengeluarkan uang banyak untuk mendatangkan Jay Itzes. Secara finansial, AC Milan dan Juventus bukanlah tim yang sulit mendatangkan pemain anyar. Kini, tinggal bagaimana AC Milan dan Juventus yang berlomba-lomba memberi penawaran menarik untuk Venezia maupun Jay Itzes agar bek berpostur 190 cm itu mau bergabung. Di lain sisi, kepindahan Jay Itzes ke AC Milan maupun Juventus akan memberi dampak positif bagi sang pemain. Pemain yang kerap disapa Bang Jay itu bisa menambah jam terbang lantaran bisa bermain dengan pemain-pemain ternama di Juventus maupun AC Milan. Minimnya waktu bermain di KV Mechelen membuat Sandy Walsh dikabarkan mencari klub baru dengan Asia sebagai tujuan potensial. Bek timnas Indonesia ini sempat menjadi pilar utama di klub kasta teratas Belgia itu, namun kini lebih sering duduk di bangku cadangan. Situasi itu bisa menandakan bahwa ia tidak lagi menjadi bagian penting dalam rencana pelatih Besnik Hasi, membuat karir sang pemain mengalami pasang surut. Sandy Walsh bergabung dengan KV Mechelen pada musim 2020/2021 sebagai free transfer dan langsung menjadi pemain inti.
tampil dalam 30 laga di musim pertamanya. Namun, di musim 2024-2025, ia jarang dimainkan karena persaingan ketat di lini belakang. Media Belgia melaporkan bahwa ia tidak masuk dalam rencana pelatih Besnik Hasi, dan meskipun bisa pindah, sebagian besar bursa transfer Eropa sudah ditutup. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Sandy Walsh atau Kavi Mechelen soal masa depannya. Namun, besar kemungkinan ia akan melanjutkan karir di Asia. Di usia 29 tahun, duduk di bangku cadangan bukan pilihan ideal untuk pemain sekelasnya. Minimnya waktu bermain menjadi alasan utama ia mencari klub baru, dengan harapan menemukan tantangan baru dan kesempatan untuk bersinar. Media lokal Vietnam, Soha, mengingatkan negara Asia Tenggara untuk mewaspadai kekuatan timnas Indonesia. Mereka menyebut skuad Garuda era pelatih Patrick Kluivert bakal lebih garang. Opini tersebut muncul setelah Federasi Sepak Bola Indonesia alias PSSI dipastikan kedatangan 3 pemain keturunan asal Belanda dalam waktu dekat ini. Mereka adalah Ole Romeni, Tim Gijpens, dan Dion Marks. Langkah baru Indonesia membuat tim Vietnam dan Thailand sangat waspada. Selain memiliki direktur teknik yang merupakan legenda Ajax, timnas Indonesia juga bakal diperkuat 3 bintang, tulis Soha. Romeni, Marks, dan Gijpens hanya menunggu penerbitan keputusan Presiden dan pengambilan sumpah kewarganegaraan RI yang dijadwalkan di London, Inggris pada 8 Februari 2025 berposisi striker kelahiran 20 Juni 2000. Pemain yang saat ini memperkuat klub Inggris Oxford United tersebut sudah pernah membela timnas Belanda kelompok umur, mulai U18, U19, hingga U20. Tim Gijpens lahir pada 2005 dan berposisi sebagai bek kiri untuk klub Emmen. Dion Marks juga lahir pada 2005 di Belanda. Saat ini bermain untuk NEC Nijmegen dan merupakan salah satu bek tengah muda berprestasi di Liga Belanda, puji Soha. Ian Maatsen masih jadi buruan timnas Indonesia untuk dinaturalisasi. Bek Aston Villa itu sudah pernah dipanggil Ronald Koeman masuk ke skuad timnas Belanda. Meski demikian, bek berusia 22 tahun itu belum pernah mendapatkan menit bermain di level senior. Dengan kondisi itu, Maasten masih berpotensi dinaturalisasi dan membela pasukan Garuda dan dibajak Patrick Kluivert. Ian Maatsen saat ini memiliki harga pasaran senilai 556,21 miliar rupiah dan harga tertingginya pernah di angka 695,27 miliar rupiah. Apalagi Ian Maatsen kembali terkena harapan palsu alias PHP dari timnas Belanda pada FIFA Matchday November 2024 lalu. Alih-alih dipanggil Ronald Koeman ke tim senior, Ian Maatsen yang kini membela Aston Villa justru didaftarkan masuk skuad U21. Kendati lahir dan besar di Belanda, ia punya darah campuran. Mengalir di tubuh Maatsen darah Indonesia Suriname. Darah Indonesia didapatkannya dari sang ibu yang berasal dari Jawa. Dia sudah mencatatkan 19 penampilan buat Belanda U21, namun belum juga mencatatkan penampilan buat timnas senior Belanda. Di atas kertas, Ian Maatsen masih bisa membela timnas Indonesia. Namun, prosesnya diyakini akan rumit. Pasalnya, kasus Ian Maatsen mirip dengan apa yang terjadi pada kiper FC Dallas, Maarten Paes. Prosesnya bahkan bisa sampai ke pengadilan arbitrase olahraga.